Kita itu dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع شكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, kepada seluruh keluarga besar Haji Dharma yang malam hari ini bikin khol acara Haji Dharma yang ke-12. Seluruh keluarga besar yang saya hormati, sahabat saya yang masih tersisa, Haji Apung yang masih tersisa rambutnya agak panjang, itu pendekar yang hanya takut dengan istrinya aja. Kan saya pegang mic, saya boleh ngojlok ya Haji Apung. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita secara bersama-sama masih bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya memiliki bangsa Indonesia. Jadi kita ini merasakan betul-betul nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya menjadi warga bangsa Indonesia. Ini kenikmatan yang luar biasa.
yang tidak semua bangsa bisa menikmati. Saudara-saudara Islam kita di Malaysia itu jam 10 ke atas sudah tidak boleh bikin pengajian. Malaysia yang terkenal dengan Islam Hadori, yang sepertinya lebih islami dari kita, yang perdana menterinya tidak pernah dicaci maki, itu jam 10 malam kegiatan keagamaan udah nggak bisa pakai bendera kayak gitu. Mana ada boleh pakai ini gini, nggak boleh. Di Timur Tengah pengajian sampai jam segini, tahu-tahu ada roket nyasar, dor gitu. Iya, apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan Muslim. Di Saudi Arabia yang pusat agama Islam di dunia, itu tidak boleh ngumpulin orang segini banyak, apalagi khol. Ngadep kuburan Uhud membaca tahlil aja diusir. Ngangkat tangan di depan makam Rasulullah disuruh pergi. Sini kamu mau tidur di makam 17 jam tidak ada masalah. Nah itu indah. Jadi kita ini menjadi orang Islam paling nikmat itu ya di Indonesia. Kenapa? Lah ini kan kenapa? Karena kebetulan Islam itu ketemu dengan bangsa Nusantara. Jadi Islam paling cerdas, Islam paling dinamis, dan Islam paling ilmiah itu Islam di Indonesia, di Nusantara. Makanya tinggalan-tinggalan besar Islam di dunia itu terjaga keseluruhan ada di Nusantara. Ilmu Islam itu komplit kalau di sini. Setelah Rasulullah, disiplin ilmu kaum muslimin itu terbagi dalam 3 disiplin ilmu besar. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih. Cari 3-tiganya di Makkah dan sekitarnya, tinggal fikih. Cari ulama-ulama tasawuf sudah sangat jarang. Ulama-ulama hikmah sudah sangat jarang. Ulama kalam nggak ada. Di Timur Tengah yang lain, pasca ISIS, Isis niku goleki ulama tasawuf yo jarang-jarang waktu dipateni. Ulama fikih sing keras-keras ngoten niku. Kalam ndak boleh. Di belahan bumi yang lain, tapi tinggalan ilmu Islam terbesar di dunia dan terkomplit hari ini ada di Indonesia. Ilmu kalam komplit di sini. Mau cari yang ahli balaghah, ahli ma'ani, ahli bayan, komplit di sini. Ahli mantek komplit. Mau cari ulama fikih di sini komplit, mau madhab apa saja ada. Mau cari ulama tasawuf, ulama-ulama tarekah komplit. Bahkan satu-satunya negara Islam di dunia yang sanggup mempertemukan puluhan ulama tarekah dalam satu jamaiyah hanya Islam Indonesia, yang presidennya beliau Maulana Habib Lutfi. Itu di mana? Loh kenapa? Masjid paling banyak sekarang ada di Indonesia. Pesantren paling banyak di Indonesia. Pengajian bawa bendera kayak gitu ya di Indonesia.
Lah ini mesti saya sampaikan biar kita ini nggak salah paham dengan Indo. Sekarang banyak orang salah paham dengan bangsanya sendiri dan selalu merasa bangsa lain lah yang terbaik. Ini maka karena apa? Ini pengajian Dharma bangsa, saya harus sampaikan ini biar kita ini nggak salah paham. Punya apa saja seolah-olah bukan milik kita, mulai dari buah-buahan sampai kekuasaan. Jambu kalau besar dikit jambu Bangkok, padahal tumbuh di sini dikencingi anak kita, begitu gede jambu Bangkok. Loh, jadi sampai buah-buahan pun nggak pede menjadi Indonesia. Apalagi ayam gede dikit ayam Bangkok, padahal nya di sini, nelurnya di sini. Nangka enak dikit nangka Belanda, mana ada nangka kok di Belanda. Ya, Belanda nggak punya nangka. Makanya ketika dia melihat nangka yang bawa pertama kali namanya si Jack, maka dia sebut jackfruit. Loh, lihat Mr. Jack. Ini saya senang ini pengajian Dharma Bangsa ini, muda-muda semua ini kumpul semua. Ini harus dijelaskan ini. Jelek semua. Itu yang masih tersisa dan pede itu tinggal gula Jawa. Masih pede dia nggak mau ganti nama ya, dia nggak mau ganti nama. Dulu betapa bangganya, bahkan para wali, para ulama bangga betul dengan Nusantara. Loh ya, ulama-ulama besar menyebut pesantrennya buntet. Nggak ada pesantren al apa enggak, buntet. Maulana Syarif Hidayatullah, wali yang kemampuan hikmah dan kemampuan siasahnya nggak ada yang meragukan, menyebut dirinya Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Gunung Uhud. Betapa bangganya dulu orang menjadi Indonesia. Maulana Rahmatullah di Surabaya menyebut dirinya Sunan Ampel. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak pernah menamakan pondoknya kecuali dengan nama Tebu Ireng. Bangganya menjadi orang Indonesia. Ada. Jadi mau kemana mondokkan anak? Ke Ciwaringin. Kemana? Buntet. Ya kan? Kemana? Mau ziarah ke Ngampel. Mau ziarah kemana? Gunung Jati. Mau ziarah kemana? Ke Bonang. Mau ziarah kemana? Ke Giri. Yang namanya Raden Ainul Yakin, yang namanya Raden Syahid Kalijogo. Kita itu dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. Bangkit apa? Mampu menguasai peradaban yang setara dengan peradaban dunia. Dan itu kita buktikan. Mereka punya piramida, kita punya Candi Borobudur. Loh, punya sama kita. Mereka punya Aristoteles, mereka punya Socrates, mereka punya Plato, kita punya Empu Prapanca, kita punya Empu
Panuluh. Kita punya apa Empu Tantular dengan kitab Negara Kertagama dengan kitabnya Suta Soma. Bahkan dongeng kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta siapa? Baridin. Kita punya. Di Jawa Tengah ada Ande-Ande Lumut. Punya. Sana punya ibu tiri yang kejam melahirkan anak Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh, apa yang berbeda? Dulu bangsa kita bangsa yang kuat. Ya. Sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo. Oh, sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti. Apa yang tidak punya? Semua punya. Loh. Makanya bangsa yang seperti ini mampu merangkum kekuatannya, mampu merangkai kekuatannya yang berbeda-beda, karena tidak pernah merasa di bawah bangsa yang lain. Dan kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi gitu. Jadi bangsa ini dulu adalah bangsa yang besar, bangsa dengan kekayaan yang melimpah, bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju, bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit, di Jawa Timur sana lengkap lah. Maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan agama Islam. Dan inilah titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia. Ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu
agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi kesatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan kesatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Waisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Nggak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tae. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah Sudra. Di bawah Sudra ada Parya, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya Kuca. Kuca ini tukang ngutil, ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet, ya tukang ngambil bansos. Itu Kuca. Nah, gampangnya. Nah, di bawah Kuca ada Mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani, begal. Termasuk begal motor. Itu Candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah, ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta Sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia ini dikenal dengan nama Waliullah. Makanya ketika nggak bisa ditembus oleh pedagang, abad ke-7 sudah ada Fatimah binti Maimun di Gresik, nggak tembus. Tapi ketika para wali datang dengan ilmu hikmahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuan spiritualnya sekelas Brahmana, maka baru Islam bisa dimasukkan ke Nusantara. Nah, wali itu nggak urusannya dengan dunia. Wali itu online-nya kepada Allah. Wali itu referensinya bukan di depan mata, referensinya di sana. Wali itu nggak takut apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab wali itu punya sistem online tersendiri. Inggih. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu punya sistem online. Jadi kalau sudah qalu rabbunallah tsumma istaqamu, punya sistem online. Baca apa la haula 3 tahun online. Bangun wifi sendiri, download sendiri.
Lah iya kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa, nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Iya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan, nggak takut. Yang syekhun ustadzun disebut sini kiai nggak takut, karena walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah. Berani wali itu. Dan nggak pernah punya ketakutan apapun. Membawa Islam bernegosiasi dengan budaya Nusantara. Sholat nggak takut dikasih nama sembahyang. Padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri. Padahal yang belajar agama Hindu juga santri. Nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua. Karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google. Sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam, takut. Ini loh, maka sekarang banyak orang takut. Nggak cingkrang dikit takut tidak Islam. Penakut semua. Dulu kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari. Tidak kelihatan. Tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata. Hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede. Kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Gitu. Ibu-ibu masih pede, walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede. Masih pede. Loh, ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede. Gitu. Jadi, nah, ketika para pembawa Islam itu datang, kelakuannya baik, amaliannya baik. Orang sini, ya, mari bersama-sama kita jaga. Karena aku mencintaimu, aku mencintai Islam. Kenapa engkau datang ke sini, wahai cucu-cucu Rasul, membawakan Islam buat kami? Kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini, waspada nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu. Karena kalau kamu nyontoh kekuasaan seperti itu, maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh. Karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah, agar orang selalu ingat bahwa orang bisa sampai di sini karena kakek moyangnya terbunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa?
peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Maka orang bulan Suro, oh dulu itu terbunuh, maka itu bulan duka. Biar kami tidak mengulang sejarah itu, anak cucu selalu ingat, maka bulan Asyura sebagai bulan duka, kami akan mengenang dengan membuat bulan duka, tidak mengawinkan anak, tidak mantu, tidak pindah rumah. Agar kami bisa mengenang itu, tidak terjebak pada hal-hal seperti itu, maka kemudian kami mengenang dengan santunan anak yatim. Karena bulan itu bulan terbunuh yatim-yatimnya cucu Rasulullah. Kubangan darah dan pecahan tulang yang merah dan putih selalu diperingati dengan bubur merah putih. Itu cara. Makanya kemudian para wali tidak menduplikasi sistem kekuasaan waktu itu untuk tidak mengulang sejarah kelam peristiwa politik yang menelan korban cucu-cucu Rasulullah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Asyura, tidak mau mengenal, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, maka terjebak pengen kembali membangun sistem khilafah yang hari ini sudah mengeluarkan diri dari sistem kerajaan Islam, berubah menjadi negara merdeka. Loh, ini kan kita harus tahu. Kenapa santri selalu ingat? Karena sejarahnya dipegang oleh santri. Kenapa NU menolak? Karena NU tahu sejarah kelam itu. Dan ketika diulang pasti NU nggak mau, karena NU penerus para wali. Tapi yang tidak mau menerima wali lupa. Makanya walinya ditolak, ajaran walinya ditolak, tapi daerah para wali diterima dan dikatakan sebagai jejak khilafah. Lu wong waline ditolak kok khilafahnya diterima. Kerajaan Islamnya diterima sebagai jejak khilafah. Lu kayak gini. Ini penting. Lu akhirnya kemudian Islam bernegosiasi sholat, sembahyang. Yang belum bisa diajari ngaji, cukup diajari syahadat oleh seorang ulama dari Cirebon namanya Syekh Abdul Jalil. Kemudian mengajarkan syahadat di Jawa bagian tengah, bikin pesantren Lemah Abang. Lemah Abang ngajarkan syahadat tok, tidak ngajarkan sholat karena belum waktunya dia dari sholat. Maka Syekh Abdul Jalil terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Lemah Abang bahasa halusnya adalah Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Makanya sejarah Siti Jenar yang kita temukan di Jawa Tengah beda dengan sejarah Siti Jenar versi Cirebon, karena Cirebon mengerti itu. Dan akhirnya alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Maka orang Abangan masih seneng syahadat, belum mau sembahyang. Nah ya diurut satu-satu. Karena bangsa ini terbentuk pelan-pelan, jadi sabar ya. Jadi para pendahulu itu jago betul membawa Islam dari jauh sana. Bagaimana dipahami oleh orang Nusantara yang sudah berperadaban maju. Diajarannya gimana? Karena apa? Ada prinsip di negeri yang jauh, Islam itu seperti tanaman. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Wa kafa billahi syahida nih, Rasulullah masih sendiri. Muhammadur Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama Rasul, namanya sahabat. Lah ini situasinya situasi bernegosiasi sesama orang Arab. Asyidda'u 'alal kuffar. Itu
Yang Muhammadur Rasulullah ya masih orang Arab, yang kufar ya masih orang Arab. Makanya kaum muslimin yang dari orang Arab yang dihadapi juga masih orang Arab. Jubahnya ya masih sama, jenggotnya ya masih sama. Abu Jahal ya jubahan, Sayyidina Abu Bakar ya jubahan, Rasulullah jubahan, Abu Lahab ya jubahan, sama. Asyidda'u 'alal kufar, menggunakan simbol-simbol yang ada di waktu itu bagaimana menghadapi orang kafir. Orang Yahudi nggak berjenggot, orang Islam berjenggot. Orang Nasrani, orang Yahudi pakai baju panjang karena kaya, yang Islam motong kain namanya isbal. Yang membedakan cuma satu, Rasulullah sama Abu Jahal itu wajahnya. Kalau Rasulullah wajahnya tersenyum tabassam, Abu Jahal wajahnya kaya wong kebelet ngising. Itu. Lah itulah. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi keras orang kafir. Era itu. Sampai suasana itu selesai, itu terjadilah situasi ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah terus diteruskan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman. Tanaman itu ada benihnya, ada media tanamnya. Ada yang nanam. Loh, makanya ini mesti dipelajari. Di zaman Rasul yang ditanam oleh Rasulullah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang nanam siapa? Rasulullah. Tempat menanamnya Arab, Makkah, Madinah. Budaya Makkah, budaya Madinah berbeda. Tapi Rasulullah nanam. Waktu ditanam pertama, ya pusing orang Arab. Bagaimana diajarkan Islam yang sama sekali orang Arab gak kenal. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dia cari Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, dia cari Tuhan gak kelihatan. Orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya nampak, dia cari beribadah tanpa nampak Tuhan. Orang Arab itu nggak ada air, untuk minum aja susah, dia cari toharoh pakai air. Apa ndak mumet itu orang Arab katanya. Ini ajaran apa ini kok? Minum aja susah pakai jinabat lagi gitu. Apalagi orang Arab jinabatnya nggak kayak orang Pabedilan. Nggak kayak orang Cirebon. Kalau orang Cirebon jinabatnya kan seminggu sekali. Kalau orang Arab semalam 8 kali. Makanannya kambing. Sini terongnya Dokter Basuki. Terong organik malah nggak gereng belas sudah. Kecuali terongnya sendiri loh. Susah. Zakat. Orang Mekah itu makan aja susah, diajari zakat, diajari berbagi. Maka Arab itu panasnya luar biasa, diajari puasa. Puasa bagi daerah yang panas susahnya luar biasa. Belum lagi ketika diajari haji, ada tawaf itu, ada tawaf. Lah, tawaf wajib ini bahaya. Jadi bahaya bagi orang Arab waktu itu. Kenapa? Syahwatnya orang Arab sangat tinggi. Tiba-tiba ketika tawaf wajahnya perempuan harus dibuka, betapa syahwatnya gitu. Pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakai baju tidak ada jahitannya. Kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Dan Rasulullah berhasil. Dari sisi inilah maka kita bisa melihat tidak ada tokoh dunia manapun yang sanggup mengalahkan kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu
Jadi yang bawa bendera-bendera itu biar ngerti nanti. Bahwa Rasulullah itu hebat. Dari pekerjaannya, dari kiprah sosialnya, bukan cuma dari kosidahnya saja. Hebat Rasul itu. Tidak ada air bisa mengajari orang toharoh, nggak ada makanan bisa mengajari orang sedekah, panas bisa mengajari orang puasa, terbuka bisa mengajari orang bisa menahan syahwat. Tuhan banyak biasa diajari Tuhan satu, beribadah dengan Tuhan kelihatan bisa diajarkan dengan tanpa melihat. Ini Rasul hebat. Secara sosiologi, antropologi Makkah Madinah tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Rasulullah. Nah, setelah itu kan aktor yang nanam berubah lagi. Benihnya dikasihkan kepada sahabat. Aktor baru menanam Islam. Tanam di tempat mana? Berbeda. Mulai ditanam di Persia. Itu yang nanam siapa? Aktornya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas menanam di Cina, tanahnya Cina, bahasanya Cina. Lalu itu benihnya ditanam, aktornya beda. Begitu seterusnya, setelah sahabat, aktornya siapa? Yang nanam tabi'in, bukan lagi Rasul, bukan lagi sahabat, tapi tabi'in, tempatnya beda lagi. Sampai akhirnya ke tempat yang jauh ditanam lagi, sampai di Nusantara ditanam di sini dengan keadaan yang berbeda. Tanahnya tanah Nusantara, yang nanam para wali. Beda. Makanya cara nanamnya beda. Itulah. Napa? Maha? Oh mau dikasih minum. Oh nggak dikasih minum juga nggak apa-apa. Iya. Ngurung minum aja kok. Syukurlah saya nggak dikasih minum larutan. Biasanya saya selalu dikasih minum larutan sama Sprite. Saya itu paling jengkel kalau dikasih minum larutan sama Sprite. Karena itu minuman suudon. Kalau larutan itu suudon, kirain kiainya itu panas dalam. Kalau Sprite itu dikira kiainya kembung. Kalau kopi dikira kiainya ngantuan. Nah baru kalau air putih dikira kiainya haus. Padahal enggak, saya enggak haus. Kayak orang Cirebon kayak bocah kongkon tuku bensin beli oli. Ya, dah. Lah itulah ya. Jadi aktornya beda, yang nanem beda, budayanya beda. Makanya seperti tanaman disebut kazar'in. Islam kayak tanaman. Maka jangan salah ketika nanam di Cirebon, ya gaya Cirebon. Sholat ditanam dengan sembahyang. Kalau langsung sholat gitu, ya dimarahi sama Pajajaran, sama Majapahit. Kamu di tanahku nanam apa kamu? Saya lagi nanam padi, kenapa kamu nanam jagung? Ditarik, cabut. Pasti ditabrak sama kekuasaan yang sudah ada, dan masyarakatnya pasti nggak terima. Itulah, makanya nanemnya pelan, aktornya beda. Contoh sekarang kayak khol gini. Kenapa sih? Yang nggak ada habisnya itu khol. Kayaknya orang Indonesia terutama di Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, khol itu kok seperti hobi. Kayak minum obat sehari 5 kali. Dan selalu banyak yang datang, banyak, luar biasa. Itu khol. Itu kenapa? Muludan, ya bulan Maulid. Tapi kalau khol ini halayung saya itu. Khol kemarin dari Cipasung, khol. Kemarin di Purwodadi, khol. Sekarang di sini, khol.
besok pagi di Kediri khol terus. Kayaknya orang kita ini hobi sekali dengan khol. Meringati orang mati itu hobinya. Padahal yang musyrikan itu setiap hari udah 7 kali. Bid'ah, musyrik, haram, kafir. Tapi kayaknya kok nggak mempan. Ini jadi virusnya itu nggak mempan. Udah kebal orang imun. Coba sampean lihat itu yang mengatakan khol musyrik, khol bid'ah, masuk neraka. Sudah setiap hari. Kau nggak percaya sampean? Dan saya juga nggak percaya. Kenapa? Dan sangat masif, ketemu terus. Karena sebelum Islam datang, memperingati orang mati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketakziman dan ketawadhuan anak pada orang tua, itu sudah ada di Nusantara. Jadi sebelum khol datang tahunan, orang Jawa itu sudah ngerti khol tahunan. Cuma namanya beda. Jadi dulu nenek moyang kita itu kalau menyebut kakek buyutnya, nenek moyangnya itu disebut danghyang. Danghyang itu orang Jawa menyebut orang tua, yang tua gitu. Kalau bahasa Arab syaikhun, syuyukh, kalau ubannya banyak syaiban. Nah orang Jawa itu, bahasa Jawanya itu danghyang. Makanya kalau sekarang tinggal ekornya. Orang-orang tua disebut eyang. Eyang kakung, eyang putri, aki. Nah para danghyang ini, ada yang nyebutnya beleset jadi danyang itu. Jadi itu bukan setan. Mereka ini ditanya apa aja. Ditanya selalu. Belum ada Google. Yang mau nanam ini apa, selalu ditanya. Nah pertanyaan itu dijawab. Jawaban itu harus dipegang betul. Makanya jawaban yang dipegang betul namanya jawaban yang dipundi. Makanya para danghyang disebut pepunden. Rumahnya dinamakan punden. Nah itu anak cucunya lama-lama itu pergi jauh, pulang kemana-mana, pergi karena makanannya habis, merantau. Tapi setiap setahun sekali mereka rindu kampung halaman dan pulang, maka lahirlah bahasa sekarang jadi mudik itu. Itu memang kebiasaan nenek moyang kita, kalau sudah pergi mudik setahun sekali untuk membawakan oleh-oleh pada nenek moyangnya. Nah nanti diberikan, nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, kadang nggak ngerti udah mati apa masih hidup, bawakan. Nah yang masih hidup ini kayak saya di tempat yang jauh dapat ini. Nah ada yang dibawakan tapi udah ninggal. Nah karena sudah ninggal maka terus kemudian oleh-olehnya ini ditaruh di tempat meninggal, di petilasannya taruh situ kayak kono. Nah ditaruh situ terus dibilangin kakek buyutmu itu ndak ninggal, masih hidup tapi di tempat yang sana. Maka bisa diajak ngomong dalam bahasa lokal, merui kaki danyang nini danyang. Nah terus akhirnya taruh situ lah. Kedatangan anak cucu menengok orang tua, nyembayangi, itu namanya upacara srodo dulu. Makanya kedatangan anak cucu itu dikenal dengan istilah nyadran, srodo ya itu terus. Lah Islam datang mengajarkan hal yang sama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakang itu mendoakan yang sudah pergi lebih dulu yang bawa iman lah. Dawuhnya Allah seperti ini diwujudkan oleh para ulama. Yang baru pergi kita masih bisa nyolati. Yang masih baru meninggal kita bisa datang ke kuburannya. Tapi walladzina yang jauh, yang sudah meninggal lebih panjang, ini tidak ada bisa menjangkau kecuali ulama-ulama NU. Cara menjangkaunya bagi yang jauh ila ruhi ila hadrati. Loh. Jadi yang ila ruhi ila hadrati itu hanya santri yang bisa.
yang tidak ketemu. Misalnya kakek ini cucunya nggak ketemu, nggak ikut nyolati ketika meninggal. Tapi orang yang lebih dulu pergi harus didoakan. Lah yang bisa mendoakan ya yang masih hidup bareng, anaknya mungkin masih. Tapi nanti cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya, dekudek gantung siwurnya, tarangan bodolnya, gedebok bosoknya, nggak bisa dia doakan karena nggak tahu waktu meninggal. Tapi harus mendoakan. Loh, makanya kalau orang nggak ikut santri, dia nggak bisa mendoakan nenek moyangnya yang lebih dulu karena nggak mengenal ila ruhi ila hadrati, nggak mengenal wa ila jami'i masyayikhina, nggak kenal ajdatina, nggak kenal. Makanya susah kalau tidak jadi santri. Begitu mati yang doakan anaknya, cucunya sudah nggak bisa. Tapi kalau santri sampai kakek buyutnya masih bisa dan ngerti cara mendoakan. Lha iku makane nek melo NU selamat. Iya. Lho tepuk tangan sing banter, ndak usah sungkan-sungkan. Selamat kalau ikut NU. Kalau ikut NU, ikut santri selamat sampean. Meskipun udah udek-udek gantung siwur 100 tahun yang lalu ninggal, masih bisa didoakan. Nah kalau ikut yang model baru, hanya anaknya yang bisa, yang ketemu mendoakan, ya cuma dapatnya itu aja. Nanti begitu sudah sampai buyutnya udah nggak dapat, kuburnya nggak tahu. Tapi kalau kita punya sistem online, tetap bisa di-share it, kan gitu. Kalau kita nggak punya paket data, kita pakai wifi-nya para sahabat, pakai wifi-nya para wali. Wong kita tahu, kita nggak pernah download kan. Kalau wali tadi kan download sampai 7 tahun sampai 8, punya wifi. Kita download listriknya mati. Ya Allah ya. Kita nggak pernah punya wifi. Makanya kalau kita mau ngirim pasti pakai wifi gratisan. Pakai wifi-nya siapa? Ila hadratin nabiyil Mustafa. Pakai .co.id-nya Nabi. Pakai .co.id-nya Syekh Abdul Qadir. Pakai .co.id-nya Sunan Gunung Jati. Itu ulama-ulama buntet baru abaina ummahatina syekhina wa nakhususan ila ruhi wa jidarma al-fatihah. Langsung share it gitu. Ada yang protes, nggak nyampe. Lu kata siapa? Mau pakai wifi kok nggak nyampe? Kita sih nggak punya wifi, tapi kita pakai wifi-nya orang. Pakai tethering. Lah kan sama, kita nggak lihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya Manchester United yang kemarin kalah 8 itu mana? Barcelona kalah 8. Mana pendukung Barcelona mana? Pak Haji Basuki kalah sama saya sampean. 8-2. 82. Angka sial 82. Yang menang mana kemarin? Enggak, mana pendukung Bayern Munchen? Loh, sama-sama yang didukung ya Eropa, yang dukung juga Eropa. Kenapa kita nggak menang? Ya kalah kita. Kenapa? Wong peraturannya sama, orangnya beda. Sana tingginya 190, kita cuma 160. Kendal bas ini apa? Ngendas bal. Yundul bal gini ya kena perut kita. Makanya nggak usah bayangkan menang sepak bola, nggak usah. Kalah. Tapi sepak bola harus selalu ada untuk jadi sarana tawuran, lumayan. Lihat kalah, kita bangsa Indonesia kok membayangkan sepak bola. Nah iya kan? Jangan bayangkan basket, kalah kita kalau bayangkan basket, orangnya cuma segini-segini. Lapangannya sama, peraturannya sama, orangnya beda. Iya, makanya Thailand nggak mau, dia khusus fokus pada sepak takraw. Akhirnya dia menang sepak takraw. Orangnya kecil-kecil bisanya main bola. Kita usulkan olahraga kita, main kelereng, bisa sebenarnya. Lah iya loh. Jadi
kita ini punya bangsa. Loh, akhirnya orang kok nggak percaya doa bisa dikirim. Kita nggak lihat, ya, Munsen nggak lihat, tapi ada orang yang nyuting satu, tuh gitu, pancarkan ke satelit, pakai wifi-nya satelit, dibagi ke seluruh dunia, siarannya dapat semua. Kenapa? Itu namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Itu akhirnya bisa. Coba anak cucu yang jauh yang datang belakang, yang sudah nggak tahu buyutnya di mana, nenek moyangnya masih bisa wa ila abaina ummahatina, wes ngono kakek moyangnya, alhamdulillah dapet. Anak cucuku patekah lumayan. Pakai wifi-nya siapa sih kok dia punya? Dia itu dua plek. Oh, pakai wifi-nya Rasulullah. Wa jami auliya illah minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Wali yang di timur, di barat, di utara, selatan, lautan, daratan, nggak tahu kan siapa walinya. Akhirnya komandannya dipanggil, wana khusus sultanul aulia Abdul Qadir. Itu kalau nggak santri nggak ada mekanisme itu. Nah itulah namanya mekanisme uluhiyah. Bejo sampean jadi santri. Makanya Pak Haji Dharma ini beruntung, walaupun punya anak sudah jadi dokter masih NU. Biasanya kalau agak dokter dikit kan sudah gak deket NU sudah. Jadi tetangganya sudah. Nah, jadi bisa. Makanya ini jadi menjadi Nahdlatul Ulama itu bukan cuma persoalan investasi dunia, investasi akhirat sampai ke sana. Nah terus, jadi datang ke kuburnya diperintah, dan orang Islam lebih mudah karena orang mati dikubur. Jadi fazuru haziarahlah ke kubur. Kalau orang Hindu dulu, orang Jawa dulu pakai petilasan karena nggak dikubur. Kalau nggak raja nggak kuat karena ngaben, pakai biaya gede. Kalau Sudra dan teman-temannya udah nggak ada yang ngubur, bosok itu aja. Loh, makanya petilasannya lah. Kalau Islam lebih mudah nyari nenek moyangnya karena ada kuburannya tuh suruh masang patok, coba. Makanya kalau ada kuburan nggak usah ribut. Ini kuburan Hindu, nggak ada orang Hindu nggak dikubur. Yang namanya kuburan pasti Islam. Persoalan Islamnya ndablek, nah itu urusan lain kan. Yang penting kuburan Islam. Lah terus datang ke kuburan sama. Nenek moyang kita sebelumnya juga diajarkan. Nenek moyangmu masih hidup, Islam juga sama. Nenek moyang kita itu nggak mati, ya nggak mati masih hidup. Ya la taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan nenek moyangmu udah mati, itu mati, dia masih hidup. Cuman kamu nggak ngerti karena masih hidup. Maka kalau tadi meruhi kaki danyang ini danyang, yang ini adalah ila ruhi ila hadrati. Yang tadinya juga bawa makanan banyak, bawa sapi untuk ditaruh di petilasan. Orang Islam juga kalau ada yang mati, nenek moyang mati, ziarah kubur, suruh bawa makanan yang banyak. Makanya kalau ada orang meninggal, bawakan makanan yang banyak. Setahun sekali bawakan makanan yang banyak orang Islam itu kalau meninggal. Cuman sebab orang Islam itu kalau meninggal suruh bawain makanan, bedanya di sini. Yang sebelumnya ditaruh petilasan, yang Islam makanannya panganan dewe, makanlah sendiri biar menjadi sodakoh. Maka kemudian ada istilah nyadran dulu diganti dengan sodakohan. Maka ada istilah sedekahan. Berhubung yang sudah meninggal di dalam bumi, maka ada istilah sedekah bumi. Ya, terus gini Pak bilang musyrik, ya kamu aja yang aneh. Karena kamu gak mau belajar. Kamu merasa bahwa Islam itu datang langsung lompat dari Arab. Tidak, lewat proses. Gurunya para wali ini melalui proses. Sunan Gunung Jati melalui proses ketemu dengan Datuk Kafi. Datuk Kafi mengalami proses ketemu dengan Syekh Kuro di Kerawang sana, dekat Rengas Dengklok dan Cilamaya. Syekh Kuro ketemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ketemu dengan Sayyid Muhammad, bapaknya diajari. Sayyid Muhammad diajari sama Sayyid Ahmad Jalaluddin.
Said Ahmad Jalaluddin di Campa sana diajari sama Said Abdul Malik di Mongol. Said Abdul Malik diajari Said Alawi Amil Faqih, diajari Said Ahmad Sohib Mirbat, diajari Said Ali Khalid Qasam, diajari Said Alwi, diajari Said Muhammad, diajari Said Alwi, diajari Said Ubaidillah, diajari Said Ahmad Al-Muhajir, diajari Said Isa, diajari Said Muhammad, diajari Said Ali Uraidi, diajari Said Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Said Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu makanya Islam itu datang ke sini itu tokohnya beda-beda. Setelah para wali, muridnya wali. Setelah muridnya wali, muridnya lagi. Kemudian dipegang oleh para ulama sampai akhirnya hari ini ketemu zaman milenial, di mana ketemu zaman baru yang ngajinya juga model baru, apalagi kena corona model baru. Lah iya ini model baru. Haji Apung itu masih model lama. Iya, mainannya masih mainan kuno di Tegal Gubuk sana. Masih tanah dikeruk-keruk gini, disikut dikencingi, masih begitu dulu. Milenial nggak kenal itu. Lah ya. Ini milenial sampai ketemu zaman Islam di zaman milenial dari perjalanan itu. Dulu pengen lihat Afrika saja kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, yang keluar kadang Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Anak muda sekarang sudah sampai di zaman donyo sak godong ke. Ini mau nyari apa di sini sudah. Tinggal ketik sampean, mau ngetik apa? Mau nyari apa? Ada di sini semua. Apalagi kalau handphone yang bagus begini, semua ada. Loh tapi mau bagus mau tidak urusannya bukan di handphone, di pulsa, di kuota. Walaupun handphonenya bagus kayak begini, kalau nggak ada kuotanya mati. Makanya kayak manusia punya kuota dari Allah. Walaupun masih bagus, kalau kuotanya habis, gitu. Lah iya cari tetringan. Lah iya, ini zaman baru. Zaman baru, zaman 10-20 tahun yang lalu orang rindu itu masih menyakitkan. Generasi saya, generasinya Haji Dharma, Haji Basuki ini, Haji Dharma, putra-putri masih menyakitkan kalau rindu. Ini Pak Kapolsek ya, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek rindunya menyakitkan. Ketika tugas keluar daerah rindu itu sakit ya Pak Kapolsek ya. Kita nggak bisa ketemu, membayangkan, akhirnya kepaksa ke pasar kita dulu ya, cari kertas warnanya pink, pulpen warnanya biru, cintanya mengharu biru. Loh ya rindu itu berat. Anak-anak milenial nggak merasakan rindu itu berat, nggak kerasa, rindunya hampa. Loh kenapa? Dunia ini yang paling berat itu rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia pertama kali diuji rindu dengan Siti Hawa. Belum diuji sholat, belum yang lain, diuji rindu. Betapa rindunya sama Siti Hawa dipisah. Makanya Siti Hawa dan Nabi Adam itu mencari rindunya. Hawa. Hawa. 200 tahun sampai bayangkan rindu kok 200 tahun itu kayak apa tadi ake. Sementara pergi ke warung kopi belum ada warung. Kalau sekarang rindu gampang cari ke warung kopi ketemu pemiliknya beres. Lah ya kan. Lah kan dulu nggak ada. Nah, akhirnya kemudian Hawa. Tahu-tahu 200 tahun ada. Mas Adam. Hawa. Mas Adam. Hawa. Ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit kecil di padang Arafah sana. Duduk. Adam melihat Nabi Adam, Siti Hawa langsung tarik sarungnya turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam, ingat ya Hawa, kamu jangan turun ya Hawa. Kenapa Mas Adam? Aku rindu.
Kita rindu, kita kangen, ya. Rindu. Aja, jangan turun kamu. Karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Biar aku aja yang naik mengejarmu. Loh, rindunya luar biasa. Makanya akhirnya terus Teletubbies berpelukan. Loh, rindu luar biasa. Pak Kapolsek, Pak Japung, Pak Haji Basuki, waktu rindu dulu, wah berat nulis surat. Dek, aku di tempat yang jauh, aku tahu kepergianmu, dan kepergianku adalah untuk masa depan kita. Dan ketika aku tahu orang tuamu meragukan aku semakin rindu. Tapi entah kenapa malam hari ini begitu berat rinduku padamu. Kupaksakan menulis sajak cinta dan rindu untukmu. Ya kasihku, hanya kamu yang kurindukan. Dan aku menulis sajak rindu ini, aku juga tahu kamu merindukanku. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Lah dikirim. Makanya rindunya berat. Makanya kalau ada anak-anak dulu itu kalau ada masalah, kuat menahan rindu, menahan emosi. Karena pernah menahan masalah, rindu cukup lah. Lah anak milenial nggak kenal rindu yang menyakitkan. Rindunya suka bocor. Baru kangen dikit, langsung dikirim terus tulisi mah. Tiba-tiba kita ketemu zaman ini, zaman dimana serba mudah. Iya, merayu pun sudah tidak berat sekarang. Rayuan milenial itu aneh, tidak seperti rayuan kita dulu, Pak Kapolsek ya. Aduh, wajahmu Dek seperti purnama. Nah, sekarang nggak ada rayuan seperti itu, rayuannya aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena ternyata engkau mampu memenjarakan hatiku. Loh, itu anak milenial beda. Loh, makanya anak milenial itu sekarang emosian. Udah nggak bisa ditahan. Kenapa? Kalau dulu saya kelahi, dipisah rumahnya nggak ribut. Kalau sekarang orang ribut, beda rumah, beda kabupaten, masih bisa kelahi tengah malam, kirim gambar, masih bisa emosi. Loh, itu milenial. Pak Pos nggak ada, apa nggak ada. Nah, di zaman ini kadang anak-anak milenial ini lupa, karena milenial dikendalikan oleh satu kotak besar yang mengatur seluruh dunia. Kotak itu dulu dibayangkan oleh orang Yahudi sebagai tabutnya Nabi Musa, yang di mana dunia ada di situ. Mau nyari apa saja ada di situ, itu tabut dalam konsep orang Yahudi. Dan sekarang orang Yahudi bisa membuat tabut yang semuanya ada. Namanya hard disk. Semua ada di tabut itu, mereka punya sekarang. Orang cari informasi, semua datanya ada di Google. Mencari teman, semua ada datanya di Facebook, cuman sekotak itu. Orang miss call, orang apa, tahu ya, dibales ya dari situ. Makanya sekarang penguasa dunia adalah yang menguasai data kebutuhan dunia. Orang Cirebon penyakitnya apa? Tahu. Karena seluruh obat yang laku datanya masuk ke data Google. Oh, orang Cirebon bulan segini sakitnya mencret. Oh, tahu. Oh, bulan gini gudiken. Oh, bulan begini apa? Cantengen apa cantengen? Oh, ternyata orang Cirebon nggak ada penyakit berat. Oh iya. Kalau nggak berat penyakitnya cuman tahu-tahu mati. Tahu semua. Makanya sampean tahu semua. Lah inilah namanya milenial. Sampai di zaman, nah anak milenial ini kadang nggak ngerti bahwa suka duka para pendahulu membangun satu bangsa sampai kita bisa merasakan punya Islam yang nikmat,
punya agama yang nyaman, punya bangsa yang indah. Kadang sampean nggak ngerti, penuh perjuangan. Islam tidak dibiarkan sendiri. Bagaimana Islam yang jauh ini akarnya tertanam di tanah Nusantara karena benih kazar'in ditanam di sini. Makanya kemudian Islam yang ditanam oleh para wali akarnya di mana? Sholawat itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya sebenarnya cuma sallallahu alaihi Muhammad, tapi oleh para pendiri bangsa ini, para ulama awal, sholawat ditanam agar akarnya kemana agar kuat. Maka sholawat di sini dijadikan alat untuk mempersatukan manusia yang berbeda-beda. Lahirlah sholawat mingguan, sholawat ponan, bahkan sholawat menghasilkan grup-grup sholawat kayak gitu. Ada Sekermania, ada Mafia Sholawat, ada punyanya Bibidin itu apa? Az-Zahir. Saya mau besok bikin grup apalagi terserah pokoknya. Saya mau bikin grup apa? Belum kepikiran. Akhirnya sholawat yang bisa dijalankan sendiri di sini mampu merukunkan banyak orang, mampu merukunkan anak muda, mampu merukunkan orang tua, mampu merukunkan macam-macam. Bagi yang gemar lagu sholawat Badar, punya grup sholawat Badar. Bagi yang gemar sholawat Nariyah, punya grup sholawat Nariyah, biasanya ibu-ibu muslimat. Bagi yang gemarnya Diba, punya grup Diba. Bagi yang gemarnya Simtud Duror, punya grup Simtud Duror. Bagi yang suka kegantengannya Habib Bidin, bikin Az-Zahir. Bagi yang agak setengah tua-tua, Sekermania. Bagi yang lebih metal, Mafia Sholawat. Bagi yang siapa itu? Sep, gitu. Nah, bagi yang suka kelai-kelai, Beb Apung, gitu. Ada. Iya, kalau mau belajar kelahi ke beliau itu pendekar asli itu. Itu cuman gayanya sekarang jadi pedagang kain, jadi nggak kelihatan kalau pendekar. Mau Japung, itu. Jadi akhirnya membentuk ke masyarakat, kerukunan, sholawatan. Ada yang bawa bendera, yang nggak kebagian bendera tangannya gini-gini, ada yang jempolnya tok. Yang suka lagu Arab, marhaban ya nurul aini, marhaban. Yang suka lagu Arab. Yang suka lagu dangdut, ya Rasulullah salamun alaik. Itu kalau nggak di Nusantara nggak ada. Betapa semua terwadai oleh sholawat. Yang suka lagu Sunda, ya Rasulullah salamun alaik. Yang suka lagu pemuda idaman jadi impian, ada kan? Pemuda pujaan jadi bayangan, duh teringat senyummu, duh terbayang wajahmu, pemuda pujaan jadi impian. Ini ada. Nah tapi bahasanya saya itu kalau dengar itu pengen ketawa ketika yen beli ketemu seminggu hatiku rindu, perasaan gumutur kan gitu, gumutur gitu kan, gemeter kan. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu. Ada yang suka begitu, ada yang suka nambang dawa. Apa itu yang saya itu pernah dari Jakarta naik bis sampai ke Cirebon. Itu lagunya Nambang Dawa. Yen beli seneng wis. Lali lah, lupa. Gimana Nambang Dawa lagunya? Gimana?
Apa artine wong rumah tangga yen beli ora ketemu ora alias nambang dawa. Loh, sholawat menjadi sebuah gerakan besar, mampu menggerakkan dari yang muda, dari yang tua, akhirnya membangun kerukunan. Doa itu sebenarnya juga mau doa sendiri juga bisa. Ud'uni astajib lakum, tapi di Nusantara doa mampu menjadi akar membersatukan umat. Istighosah, ribuan orang datang di masjid, doanya bersama. Yang pinter doa, yang lain amin. Kalau kelamaan amin. Wah, itu nggak ada kalau nggak di Indonesia. Doa menjadi sarana kebersamaan. Betapa agama menjadi jalan untuk memperkuat, mempertemukan perbedaan manusia. Loh, ini santri kalau membuat sesuatu. Coba makan, kulu washrabu, makan minumlah. Tapi bagi santri ketika makan menjadi alat kebersamaan, nasinya jadikan satu namanya tumpeng, ayamnya jadikan satu namanya ingkung. Orang mati mestinya dimasukin udah selesai. Tapi bagi santri, orang meninggal mampu menghasilkan pertemuan-pertemuan yang merukunkan tetangga, merukunkan saudara. Meninggal 1 hari tahlilan, 2 hari tahlilan, 3 hari tahlilan, 7 harian, 40 harian, tahunan, 1000-an, khol, sampai akhirnya disemayamkan di makam yang perintahnya cuma ziarah lah. Di sini menghasilkan ikatan kerukunan, ziarah sebagai wisata religi. Akhirnya makam merukunkan banyak orang, jual nasi di situ, jual tasbih di situ, tukang ojek di situ, sampai nyopet di situ. Wah, akhirnya apapun rukun. Coba betapa indahnya. Kalau itu terus dilakukan, akan ada simbol kerukunan. Orang khutbah itu orang tahu kayak saya begini nih. Orang kalau sudah pegang mic menangan. Walaupun kelahi beneran saya itu kalah sama Kaji Apung, tapi karena saya pegang mic menangan, dia juga nggak berani naik ke sini. Walaupun tak gojloki, karena orang pegang mic itu menangan. Karena pegang mic itu menangan, khutbah itu menangan, maka biar dia tidak menangan, oleh santri disarati agar tunduk. Caranya dengan apa? Kasih tongkat sama suruh baca. Makanya mimbar santri tidak pernah menjadi mimbar olok-olok di masjid, karena khotib santri selalu pegang tongkat sama pegang tulisan ittaqullah. Ittaqullah, tidak mungkin. Makanya kemudian yang tidak pegang tongkat dan tidak pegang teks langsung oke, inilah. Makanya apapun situasinya, agama di tangan santri tetap akan menjadi agama yang punya sikap rahmatan lil alamin. Ada sholawatan sudah habis itu lapar. Coba nanya itu lupa wajang merah putih. Itu coba nggak ada gambar tengkorak. Linda Haji Dharma masih mampu merukunkan orang sebegini banyak. Ngaji, jualan itu coba nilai ekonomi. Coba kalau Haji Dharma punya anak yang lawala sudah. Ya enggak mengerti cara berbahasa, udah mati, warisannya rebut udah nggak usah pakai begini. Bagaimana lu? Inilah dunia kalau dipegang santri, indah. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh santri mempertemukan, ini menginspirasi kehidupan hari ini untuk tidak selalu menonjolkan diri. Seluruh minuman tidak pernah menonjolkan diri di hadapan Aqua, karena Aqua datang lebih tua. Lebih dulu orang mengenal Aqua sebelum Ades.
Makanya Ades ketika dibeli dia ikhlas dikasih nama Aqua. Santri itu mestinya telmidon murid, tetapi karena kalah dulu sama santri, maka santri ikhlas disebut apa? Telmidon ikhlas disebut santri. Di sini Allah datang Islam lebih dulu pangeran, lebih dulu sang hyang, maka Allah di sini disebut pangeran, nggak ada masalah. Kenapa? Karena salah datang terlambat dan jangan terjadi benturan. Yamaha Mio datang telat keduluan Honda, makanya Mio disebut Honda, nggak masalah. Hondamu apa? Mio, nggak apa-apa. Nah, itu adalah ketawaduan. Betapa Islam datang tidak membentur apapun karena rela berbagi dengan yang lain. Tapi situasi berubah, akhirnya yang asli lebih menang. Akhirnya kiai-kiai yang lain tidak terkenal, yang terkenal kiai haji. Santri apa telmidon semua apa santri-santri yang lain nggak terkenal, yang terkenal santri pesantren. Loh itu yang terkenal tetap yang Islam. Nggak usah khawatir. Sembayang dulu macam-macam, sekarang yang terkenal sembayang adalah sholat. Loh itu hebatnya, nggak usah ribut. Mau pembalut yang lain macam warnanya, mau harganya mahal kayak apapun, harus ikhlas disebut softtek. Harus terima karena yang datang. Iya bener, lah itu lah. Nggak usah komplain. Nah itulah akhirnya indah, nggak usah ribut. Itu yang datang adalah sistemnya para wali, yang datang belakang harus terima. NKRI lebih dulu yang dibangun oleh para wali, maka NKRI menerima kawasannya disebut wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah. Dulu raja, dulu hamba, dulu kawulo, dulu gusti nggak bisa menjalankan standar itu bersama, maka oleh para wali kebersamaan itu disandarkan pada kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka leburan raja dan hamba disebut ra'iyah sebagai orang yang saling bertanggung jawab, yang ke bahasa Indonesia diserap menjadi rakyat. Kalimat rakyat adalah berasal dari ra'iyah dan itu adalah kalimat Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini gak ada Indonesia. Makanya kita ini punya bangsa yang tenang, agama yang nikmat karena diemban oleh para wali dan santri. Dan inilah yang bisa menjawab kenapa Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Kenapa Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa sebaliknya kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena jasanya para aulia yang bangun wilayah itu. Lah sekarang dibagi sesuai firman Allah. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kan jelas. Jadi dulu sebenarnya manusia itu sudah baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, wis baik manusia itu. Tidak punya tanduk artinya sudah tidak cakar, tidak tanduk-tandukan. Tidak punya kuku yang keras artinya tidak cakaran. Makanya manusia itu tanpa mengenal Tuhan pun baik. Maka ada novel Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, karyanya Ibnu Tufail yang disadur oleh orang Eropa menjadi Tarzan. Itu dari Hayyu Ibnu Yaqdhan. Manusia itu sudah baik sebenarnya, tapi kebaikan manusia tidak akan sempurna tanpa mengenal agama. Maka liutammima makarimal akhlak, sempurnanya karena amanu wa amilus
sholihat, maka ada agama. Nah, manusia yang baik diurusi sama kiai-kiai, sama ulama pewaris Nabi untuk mengajarkan keimanan dan akhlak. Tapi manusia yang baik, agama yang baik, yang jamin apa? Dua-duanya tidak akan terjadi tanpa adanya baladil amin, tanpa adanya negara dan bangsa yang aman. Makanya kemudian manusia yang baik menjadi sempurna karena ada iman dijaga para ulama. Bangsa dan negara mampu membangun konsep baladil amin karena dijaga oleh aparatur negara lah, Pak Polisi, TNI, Polri. Ini jihadnya berada dalam baladil amin, membentuk bangsa dan negara yang aman. Makanya yang ngaji duduk, aparatur pemerintah berdiri, banser membantu ikut berdiri. Maka penjenengan semua jihadnya adalah dalam baladil amin, membangun keamanan bangsa dan negara. Jadi jangan dikira, makanya kalau kiai lebaran sembahyang sama keluarganya, apakah polisi tidak menjerit dan tidak menangis ketika harus berdiri di pojok lapangan sambil begini? Menjerit dan pingin, tapi karena polisi punya jihad membentuk baladil amin, membangun keamanan bangsa dan negara. Yang sholat tidak tenang, takut sepedanya hilang, dijaga oleh polisi. Pahalanya ya menjaga orang sholat. Pak Camat ya berada di ruang kecamatan. Kalau camatnya sholat duha terus-terusan, ya suratnya nggak jadi-jadi. Ada wilayahnya. Makanya itu loh. Nah, tanpa keamanan bangsa dan negara, tanpa baladil amin, manusia yang baik tidak terjaga, agama yang baik tidak terjaga. Suriah, manusianya baik, agamanya baik, tapi dua-duanya hilang karena tanpa keamanan bangsa dan negara. Nusantara apa? Agamanya baik, manusianya baik, bangsa dan negaranya terjaga karena konsep kerukunan yang dibangun oleh para wali, yang dibangun oleh para ulama, disambungkan dengan semboyan besar bersama bangsa ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Payungnya adalah Pancasila. Payung Rasulullah untuk masyarakat Madinah, piagam Madinah. Payung kaum muslimin Indonesia adalah Pancasila. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah saya. Ini belum mulai ngaji. Ini baru amma ba'du, tadi tenang aja. Aman. Jam berapa emang ini? Inilah. Jadi makanya kita ini ya Allah, indah. Ro'iyah dibangun. Kemudian pertemuan antar ro'iyah disebut musyarakah, melahirkan konsep masyarakat. Kalau membicarakan nasibnya wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lu kurang Islam apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bahasa Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Pancasila itu bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Makanya kalau kemudian ada orang merasa ragu dengan Pancasila, ini kenapa? Karena dia tidak mengerti sejarah. Kenapa tidak mengerti sejarah? Karena tidak ikut para ulama pewaris para nabi. Lah kenapa santri tidak pernah goyah? Santri tidak pernah lupa dengan gurunya, ziarah gurunya. Akhirnya cinta tanah air terbangun. Orang Cirebon ziarah Demak, ziarah Surabaya, akhirnya cinta Demak, cinta Surabaya, suruh ngebom Surabaya, yang nggak berani mau ada makamnya Sunan Ampel. Maka orang yang suka ziarah, yang mampu merawat bangsa dengan konsep cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Maka jangan sangsikan Pak Kapolsek, jangan sangsikan, tidak akan pernah tumbuh teroris dari santri Indonesia. Nah, ada khutbahnya aja taklah
Berdoanya aja bareng bareng. Tapi yang tumbuh biasanya yang berdoa nggak mau lagi bareng-bareng, sendiri-sendiri. Tangannya nggak lagi 10, cuma 1. Wah ya pasti dari situ. Makanya kebersamaan ini harus dihilangkan. Makanya waspada dengan yang namanya gerakan bid'ah. Bid'ah ini bahaya. Kenapa? Memecah sesuatu yang sudah dipersatukan oleh para ulama. Sesuatu dikembalikan kepada asalnya. Di sini ini sudah zamannya bikin dodol. Semua orang tahu dodol itu dari gandum, ada gulanya, ada airnya, digodok. Nah yang baru datang ini belum ngerti kalau itu dari beras, dia bawa beras, dodol sudah matang disiram beras lah, akhirnya nggak bisa dimakan. Semua orang juga tahu ini berasal dari sumur, kopi ini airnya dari sumur. Tapi kan nggak mungkin saya datang disuguhi sumur. Makanya saya cuma lihat, oh ini pasti airnya dari sumur, disuguh pakai kopi. Ya sudah, saya yakin nggak usah nanya ini dari sumur enggak, Quran hadis apa enggak, udah pasti dari sumur. Makanya tapi orang kalau nggak setengah pekok ya cari kopi di dalam sumur udah ketemu Kang. Ya pastilah dari Quran. Mana nggak ada dari Quran, semua dari Quran. Tiba-tiba di Qurannya mana, dalilnya mana, loh ini pipi gitu. Ini sudah dijalankan kok kamu masih tanya hutannya di mana. Ini sudah jadi rumah. Allah itu dulu cuma numbuhkan pohon, tapi manusia kalau mau bikin rumah beda dengan munyuk. Kalau munyuk langsung naik di pohonnya. Tapi kalau manusia bikin bid'ah, bikin gergaji, bikin tukang, sampai bikin rumah. Makanya kalau kamu tidak mau bid'ah dalam urusan kayu, jadi monyet aja. Loh iya, nasi goreng, nasi jamblang itu pasti dari beras. Beras pasti dari padi. Saya nggak perlu nanya padinya di mana, apa yang udah saya percaya. Wong itu nasi. Iya, dan manusia butuh bid'ah dalam urusan beras. Kalau Allah cuma numbuhkan padi, bid'ahnya manusia mau bikin beras, karena bikin nasi jamblang, bikin kupat, bikin macam-macam, butuh bid'ah penggilingan padi, butuh bid'ah bikin mangkok, butuh bid'ah bikin soblok, butuh bid'ah bikin kompor. Kalau kamu nggak mau bid'ah dalam urusan nasi, jadilah burung pipit. Langsung total dilek itu aja udah cukup. Lah makanya Islam ini turun terus, berbeda aktor, berbeda ini. Maka Rasulullah ini menjadi sumber. Nah pengikut berikutnya menggunakan cara bacanya dengan cara baca qiyas, cara baca ijma, cara baca asasut tasyri', maqasidus syar'iyyah, usul fikih. Fikih ini adalah jembatan agar kita sampai cara membaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sekali saja menggadaikan jubahnya pada orang Yahudi, tapi itu bisa menginspirasi dan menjadi sumber bahwa berdagang itu boleh dengan orang lain. Rasulullah qodok sekali sholat subuh, sekali aja, tapi umatnya bisa membuat contoh, bisa qodok berkali-kali, kan itu sunnah. Itu makanya ada ijma, ada qiyas, ada apa, ada usul fikih. Itu Rasulullah itu juga pernah sholat. Itu kayak anak kecil itu lah, sholat sarungnya ditaruh di leher itu pernah Rasulullah. Makanya ada sahabat itu pernah mau sholat, jubahnya dicentelke malahan, pecinya, terus kemudian sarungnya diikat di sini. Kenapa? Dulu Rasul pernah begini katanya, aku mau nyontoh. Rasul menjalankan cuma sekali, tapi kita bisa berkali-kali kalau kita nanam bawang di sawah. Nah, itu juga susah. Loh makanya kita butuh ijma, butuh qiyas. Akhirnya itulah namanya syariat yang berjalan terus mengikuti zaman-zaman yang berubah sampai nanti akhir zaman. Lah itu syariat. Lah kenapa sekarang umat Islam banyak sekali ribut? Karena ada orang tidak mau menerima ijma, menerima qiyas, nggak mau. Nah makanya di dalam syariat akhirnya mereka nggak punya sambungan. Akhirnya mereka kembali kepada Quran Sunnah. Sampai bayangkan syariat itu jalan tol begini, sudah berjalan ke arah sana, tahu-tahu ada yang balik, ya tabrakan.
Makanya yang kembali pada zaman Rasul, ya tabrakan, Kang. Tabrakan. Kenapa? Karena mereka nggak punya bekal. Orang kalau kembali kan bekalnya dikit biasanya. Kemungkinannya gagal di masa depan atau bekalnya kurang. Makanya yang suka kembali itu kan bekalnya kurang. Ngajinya cuma bab jenggot tok, ngajinya bapak-bapak tok, ya kurang bekalnya. Nah kalau bekal kurang, ya sudah nggak usah mundur lagi, naiklah truk ikut numpang orang. Itu makanya santri kalau bekalnya kurang, nggak usah kembali, cukup taklid, ikut aja gitu, naik belum mesti sampai sana. Mereka nggak boleh taklid, makanya mereka mundur kembali akhirnya tabrakan. Makanya enakan jadi santri, boleh taklid, kurang sangu di tengah jalan boleh gandol truk. Lo kan enak. Loh, tepuk tangan si banter, enggak usah malu. Biasa aja. Kalau yang sana karena gak boleh taklid harus pinter semua. Makanya kalau kurang bekal mundur lah. Lagi kalau kita kurang bekal taklid, numpak aja truknya siapa? Nyampe tinggal lihat platnya aja. Oh kalau plat K sampai Pati ini kayaknya. Plat AB sampai Jogja. Nah kalau gandol ikutlah yang penumpangnya banyak. Jangan gandol yang penumpangnya sedikit. Larinya cepet tapi gitu, penumpangnya 2, 3 gitu. Sampai diturunkan, kalau nggak punya jenggot turun, nggak cingkrang turun, itulah makanya enak yang naik truk besar, cuman jalannya agak pelan, makanya NU dan santri truk besar maka jalannya pelan, kalau jalan ya mau mabuk semua. Nah yang jalannya banter itu biasanya baru sedikit penumpangnya, kayak loro, banter, mobil sport tapi nabrakan karena kekencengan. Prok lu tabrakan, nabrak sapi, nabrak apa gitu. Loh ini santri itu sederhana aja, nggak usah ribet ya. Pokoknya kalau bekalnya kurang, naik truk gandol aja. Nah, banser ini gandol aja sudah. Makanya santri itu punya kebiasaan gandol sarunge kiai. Cari kiai yang sarungan. Aman sampean kalau gandol kiai yang sarungan. Karena kiai kalau sarungan digandoli pasti dijak. Karena kalau ditarik melotrok. Kalau yang pakai celana, itu ya ditendang sampean. Makanya Pak Polisi gandol sama kiai sarungan, kalau ditarik, ya ayo. Daripada gini ya melotrok. Lah ini guyonannya santri, lu para ulama hebat. Semua ditanam dengan cara sini. Ini dulu jubah. Ini jubah Rasul itu dulu ya jubah begini. Tapi di sana kan kurma, tanahnya kering. Bisa dipakai kemana-mana jubah sampai di sini nanam padi. Ya nggak bisa. Kebulet itu apalagi kalau nanamnya mundur, ini nanam di atas sarung. Maka akhirnya biar identitas jubahnya nggak hilang dipotong sama para ulama dulu. Lah potongannya ini dijadikan ikat karena dulunya baju syar'i maka potongannya bernama syar'un. Nah orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Ini. Makanya kalau orang sarungan takbirnya biasa aja karena kalau sudah dilinting antaranya wudel, antaranya puser sama dada itu bisa ada cantolannya bunder. Makanya santri kalau takbir Allahu Akbar biasa aja pasti langsung nyantol. Maka nggak ada Allah, nggak begitu, Wong. Mesti nyantol aja. Nah yang nggak punya sarung biasanya Allah segini takut melorot. Nggak ini guyonan, jangan serius. Nanti aku dibully menengok. Salam Muhammad. Jadi itu makanya indah. Coba kalau tidak ikut para ulama, cucunya Haji Dharma yang kecil-kecil gimana nyolati udah nggak bisa dulu, kakeknya ninggal nggak bisa kan? Iya toh, cucunya buyutnya nanti nggak ketemu, tapi dengan adanya santri bikin kalau ilmunya ada, tetap wali abaina umatina masyayikhina lo bisa lo, itu hebatnya, jangkarnya kuat. Dan akhirnya bangsa dan negaranya
aman. Makanya kalau mau mengambil bangsa dan negara, resourcesnya mau diambil, hancurkan dulu pelindung bangsa dan negara. Presidennya jelek-jelekkan, polisinya jelek-jelekkan, TNI-nya jelek-jelekkan, habis itu santri dijelek-jelekkan, musuh ono santri. Nanti kalau pagernya ini sudah hilang, buahnya tinggal ngambil. Oh, memang itu cara ngambil. Kenapa? Protokol dunia di Jerman sudah menyebutkan 2040 akan ada krisis besar dunia. Satu, krisis pangan, yang kedua adalah krisis energi, yang ketiga adalah krisis air. Dan di protokol itu disebutkan bangsa yang aman itu Indonesia. Air melimpah. Disebutkan air, kita tidak akan krisis air. Besok ditanami tumbuh lagi, air keluar lagi. Energi kita nggak akan kehilangan. Kalau berbicara energi matahari, kita 3 waktu panjangnya, Wita, Wip. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau berbicara energi panas bumi, kita negeri cincin api. Berbicara makanan, kita nggak akan krisis. Makanan kita melimpah. Dari mulai beras sampai jagung, sampai ketela, sampai tales, sampai uwi, lengkap. Kita cipluan aja banyak di sawah. Lah ya, lengkap makanan kita. Cina akan ada krisis makan karena 1,5 miliar penduduknya akan kehabisan makanan. Kalau berbicara gandum 0,5 kilo per hari, artinya ada 750 juta ton per 750 juta kilo per hari. Dari mana dia dapat? Sawahnya tidak terlalu banyak. Makanya mereka nggak bisa makan ayam. Akhirnya ayamnya dipres 40 hari. Ayam Cirebon 40 hari baru segini ekornya. Makanya jangan ikut-ikutan makan ayam itu, sampean. Itu ayam negeri yang memang dibutuhkan oleh negara yang tidak bisa makan ikan kalau tidak ayam kalau tidak dipres. Mereka kalau musim dingin nggak bisa, gandumnya nggak cukup. Makanya orang Cina punya tradisi makan gandum diperpanjang, namanya mie. Dan makannya pakai sumpit. Kalau menggunakan tradisi makan pakai dicawuk, cepet habis. Lah kita insya Allah di Arab tidak punya gandum, tidak punya apa-apa selain kurma, daging dan roti gandumnya dari luar. Sampai kapanpun tergantung dengan pabrik gandum. Afrika itu paling susah, mau nanam padi habis dimakan burung emprit. Iya, burung pipit di Afrika itu kayak langitnya gak kelihatan saking banyaknya. Sampai emprit Afrika diekspor ke Indonesia 10 juta 1 ekor, namanya black strut. Yaitu emprit Afrika. Nanam jagung habis dimakan betet Afrika besarnya sak mentok, namanya makhau. Di sini harganya 250 juta, kalau di sana dipelinteng digoreng. Nanam ini nanam pisang habis dimakan munyuk di sana. Munyuknya itu besar, satu tandan cuma segini habis, wong gedenya gorila. Apa coba? Di sana nggak bisa ngaji kayak kita, lagi ngaji singo teko melayu semua. Lah itu, makanya orang Afrika dibikin hitam karena banyak singa, biar kalau dikejar langsung tengkurap gak kelihatan. Kalau dibikin putih, orang Eropa yang gagah-gagah begitu pusing hidupnya kalau di musim dingin. Dia tidak bisa makan ikan karena seluruh daratannya, seluruh airnya menjadi es membeku. Makanya ketika musim panas dia awetkan ikan untuk menjadi sarden, dimakan di musim dingin. Nah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden, kurang kerjaan. Wong orang Cirebon ngambil ikan setiap hari ada di sungai. Kalau nggak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Nggak enak orang Afrika, musim dingin nggak punya sayur. Karena seluruh daunnya rontok di musim gugur. Satu-satunya yang nggak rontok itu cuma daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, daun itu yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya kalau Natal itu dari Cirebon pasti ada daun jambu, ada daun mangga. Gitu. Maka pemilik masjid di Indonesia nggak usah ribut. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama?
Ini harus mulai disadarkan pada anak-anak generasi milenial ini, karena kalau enggak mereka menjadi generasi yang ahistoris, lost generation. Aku ya iso ngono ae. Dipikir Cibasuki tok sing iso. Nek Japung ra iso. Lost generation, generasi yang hilang. Karena apa? Dia sudah tidak mengenal pasar. Dia nggak pernah bersosialisasi untuk menunjukkan kebutuhannya. Dia tinggal pencet nomor handphonenya, keluarlah yang namanya jual beli online. Anak saya umur 14 tahun kalau belanja ke Kanada, ke Amerika online, yang nilai belanjaannya cuma 14.000. Apa nak peniti gitu apa? Gak kebayang terus itu ongkosnya berapa dari sana. Wah, ini internasionalisasi dunia. Makanya anak-anak baru lintas agama, lintas budaya karena dunia baru. Iya, ideologi transnasional, bahkan penyakit transnasional. Maka jangan heran, maka sampai penyakit pun lintas bangsa, lintas negara. Pakaiannya anak Indonesia adalah yang dipakai anak Amerika, lintas bangsa, lintas negara. Budaya lintas bangsa, lintas negara. Tahu-tahu anak Indonesia pakai rambut miring kayak orang Korea. Tahu-tahu ada joget Gangnam Style, baru keluar 3 hari sudah menjalar ke seluruh dunia. Ujung dunia di Maroko sana pakai WhatsApp, ujung negoro di Batang juga pakai WhatsApp. Cirebon yang paling delesep di Ciledug sana juga pakai WhatsApp. Sudah tidak lagi aku tresno sliramu, tapi I love you, semua udah. Ini dunia, batasnya nggak ada. Bahkan negara pun tidak bisa memberikan pajak pada WhatsApp, nggak bisa majai Facebook. Kenapa? Ini dunia lintas bangsa, lintas negara. Batas milenial tinggal satu. Apa? Kalau kamu masuk ke negara orang, pasti kamu ditanya pasportmu mana. Artinya identitas kebangsaan seseorang ditentukan dari mana dia berasal. Maka jangan kau olok-olok bangsamu, cintai bangsamu, karena ini adalah ruang teduh untuk kita hidup bersama-sama. Jangan bangsa punya tumpengan dijelek-jelekin, bangsa punya keris dijelek-jelekin, bangsa punya tumpeng dijelek-jelekin. Yang mau dipakai apa? Kurma lah, ya itu kan bangsa di sana. Di sini kurma itu dimakan kalau lagi ibadah haji. Makan itu terus, ya nggak kuat. Wong kurma itu sifatnya cemilan. Seberapa kuat orang makan cemilan? Seperti seorang suami, seberapa kuat dia ke istri muda terus? Nggak kuat kalau nggak istri tua. Nggak kuat, gayanya doang. Ini ya wong cemilan kok, gimana sih? Lelai ya, bidadari itu juga nanti di surga itu cemilan. Gak kok terus-terusan sama bidadari aja. Kamu setiap hari ya sama istrimu yang cerewet itu. Apa pak? Aku tak rono sih ya. Nanti pulang lagi ya, wis bar nyemil. Udah men. Ini bangsa. Makanya negara-negara sekarang sedang memperkuat bangsanya agar tidak pecah, karena ruang pertahanan anak bangsa adalah negaranya. Makanya Malaysia sudah mulai sadar ketika transnasional ideologi merajalela di sana. Mereka mulai mengetatkan ISA, Internal Security Act, penangkapan tanpa pengadilan itu di Malaysia. Di sini HAM. Nah iya, makanya di sana ada. Agar bangsanya tidak pecah dan diadu domba, mereka memperkenalkan kembali nilai kebangsaan di kalangan anak-anak. Bikinkan film Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin tidak boleh lupa bangsa Malaysia, dikuatkan oleh ras India. Maka Si Upin dan Si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Lah dia nggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia dikuatkan dengan ras Cina. Maka Si Upin dan Si Ipin dikenalkan kembali dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang memperkuat Malaysia. Kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Loh, ini cara mereka menguatkan bangsa. Ketika Amerika kalah dengan Vietnam, biar bangsanya tidak malu, bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Timur Tengah, dia bikinkan film Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan terorisme, dia bikinkan film 12 Strong.
Loh itu, dia ditekan oleh pemerintah Cina dengan penetrasi budayanya. Maka kemudian Amerika buat film American Shaolin, American Kung Fu. Dia nggak mau kalah. Ditekan sama Jepang dalam urusan budaya dan pengetahuan. Dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Lu kiai ora apa? Loh, itu bangsa Jepang tidak boleh lagi terjadi pembantaian antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Korbannya ribuan bahkan jutaan anak Jepang mati karena konflik peradaban antara ras Meiji dan ras Tokugawa. Agar tidak mengulang itu, anak-anak Jepang dikenalkan dengan sejarah bangsanya dalam sebuah film sederhana, dalam film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura dengan simbol X. Ya itu bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini akan diperkuat. Maka sudah betul kalau kemudian di sini kita menggunakan sebuah slogan bersama untuk mengenang Haji Dharma dengan sebuah kegiatan dan sebuah lembaga namanya Dharma Bangsa. Karena ke depan problem utama manusia adalah kebangsaan, dan itulah yang disebut oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Karena ini baru muqaddimah, nanti kita teruskan lagi kapan? Ini baru amma ba'du aja tadi, belum mulai ngaji. Ya nanti kapan-kapan kita teruskan lagi. Alhamdulillah kita sudah sampai dan bisa bersilaturahmi, dan semoga semua diselamatkan oleh Allah. Jangan lupa ini masih situasi pandemi. Nggak usah terus saya nggak takut sama corona, saya hanya takut sama Allah. Nggak usah gitu. Iya, memang corona dibikin oleh Allah. Nggak usah takut sama corona, takutlah sama Allah. Tapi harus ingat Allah juga bikin singa. Nggak usah kalau aku nggak takut sama singa, aku takut sama Allah. Ya tidur aja samping singa kan. Timut singa. Ya semoga semua ada manfaatnya. Ya bagi yang sudah mendahului kita semua diberikan rahmat, diberikan maghfirah untuk mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah, dan kita semua yang mau menyusulnya masih di dunia diberi kelancaran rizki, anak-anak yang soleh dan umur yang barokah, dan nanti husnul khotimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا هذا الإكرام برضاك يا الله بشفاعة رسولك يا الله. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana nusun dzurriyyah Haji Dharma ya Allah, dzurriyyatan salihatan alil ilmi alil khair alil ibadah alil qiyam muslimin qiyamul iman. Wa ya Allah hasil maqasidana maqasidul akhirah wa rizqana halan tayyiban wasi'an. Wa ya baina ummahatina syaikhina masyayikhina ajdati wa jaddatina wal muslimin wal muslimat wal mu'minat alladziina sabaquna husan Haji Dharma ya Allah jami usulihim burayhim wa filahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fil lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma azrim wa turjam min qubur Muhammadur Rasulullah wa aqil muslimin arji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhil jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.